Dire team ban. Radiant team ban. I love this one. Halo, selamat siang buat para pendengar sport dan kembali lagi bersama gue Melon, Mahin dan juga Kuro dari Live Game Broadcast. Kita berada di Good Gaming Shop Dota 2 turnamen dengan prize pool 20 juta rupiah dan ronde yang ketiga ya antara The Prime melawan Rex Regum Keon di sini. Dan karena masih ada maghrib di daerah Malang dan sekitarnya, jadi buat gue mungkin agak berhenti sejenak dan mungkin bakal dilanjutkan Mahin dan juga Kuro. Radiant team pick. Yap, iya kita lanjutkan kembali karena Melon sedang rehat ya, sedang melaksanakan ibadah salat asyar dan sekarang ada gua Mahin dan juga ditemani oleh Kuro ya. Ya Rit, gimana Rit? Setelah tadi game 2 yang lumayan sengit ya dibandingkan dengan game 1 yang sangat didominasi sama RRQ tadi, The Prime berhasil comeback di game kedua dan sekarang kita mencapai game ketiga ya dari semifinal Good Gaming Shop Dota 2 turnamen ini antara The Prime melawan RRQ. Yap, dan lagi-lagi di sini The Prime ngeban 2 hero offline ya, Rit. Di sini 2 hero offline yang memang khasnya koala banget, tanky dan annoying ya. Rexar dan juga Mogul Khan di sini yang di-ban ternyata. Sementara itu di sini dari RRQ yang di-ban ada Jinzak dan juga Jarakal ya. Gimana nih, Rit? Halo, Farid. Mana sih Faridnya? Nggak ada di sini. Kita lanjut dulu saja berarti kalau gitu, dan ini ada Lina ya, satu pick dari The Prime yang gua rasa kayaknya nggak bakal jadi core hero di sini dari The Prime. Yap, dan ini muncul langsung senjata andalan dari Rex Regum Keon, Witch Doctor di sini ya, langsung diplot dia sebagai salah satu support pertama yang sangat disukai oleh seorang koala di sini. Suka banget pakai Witch Doctor dan biasanya dipasangkan ya dengan satu hero tanky, entah itu Bristol Back mungkin di sini bakal langsung dipika sama Rex Regum Keon, entah. Karena juga dengan nggak adanya Witch Doctor karena udah di pick juga membuat zoning untuk Bristleback juga lumayan sulit ya, karena nggak ada damage burst yang lumayan besar seperti Melodic. Dan memang itulah strategi dari Rex Regum Keon yang benar-benar membuat Bristleback fat dan bisa mengkill support-support yang justru mengejar seorang Bristleback di sini. Witch Doctor yang memang menjadi counter alami saat melakukan zoning untuk Bristleback juga udah diambil duluan gitu, dan ini khas banget dari RRQ sih kalau menurut gua. Yap, dan lagi-lagi di sini ada Lycan ternyata yang dipick oleh Rex Regum Keon ya. Masih belum kapok di sini. Tampaknya AMZ masih ingin memainkan Lycan. Dire team ban. Gue nggak ngerti ya kenapa RRQ bener-bener kekeh banget gitu pengen mainin Lycan. Ya mungkin sih kalau menurut gue di sini bener-bener pengen, sebenarnya kalau kata gue mereka tuh pengen nge-push gitu, cuma ya gue nggak tahu sih, mungkin juga tadi Lycan sedikit kesulitan ya melawan PL yang damage-nya lebih besar dan juga mempunyai nuke ya. Dan Lycan juga tadi nggak botol deh setahu gue, sementara itu PL botol ya, sehingga juga dominasi lane jadi lebih ke PL dan Lycan juga nggak jadi cepet. Dan ini ada Witch Doctor dan Lycan loh, Red. Ini 2 hero yang kalau menurut gue lumayan sinkron sih ya, bisa melakukan push 5 man dengan cepat. Ada Hall ditambah dengan Voodoo Restoration yang cukup annoying gue rasa saat di mid game nanti. Ntar gue lagi ngarahin si Alvin nih, kayaknya dia mau ke kosan gue nih. Oh oke, silakan. Ya, dan gue lanjutkan sendiri dulu kali ya. Lagi-lagi gue ditinggalkan sendiri di sini sama Kuro dan juga Melon yang sedang sibuk. Yang satu sedang menunaikan ibadah sholat asar dan yang satu lagi sedang menuntun temannya untuk bisa masuk ke kamar kosannya Kuro ya. Yap, dan oke, kita kembali lagi into the game sekarang dari The Prime di sini. Sudah gua ulangi lagi ya dari banner di sini. Ada Rexar, ada Mogul kan, ada Bristleback dan juga ada Thundercat alias Raijin ya. Sementara itu dari banner di sini dari Rex Regum Keon, di sini ada Jarakal, ada Jinzak,
Jinzak atau siapa ya, gue lupa namanya, nama Bad Rider, ada Lion dan juga ada Phantom Lancer ya, atau Azurite namanya di Dota 1. Dan sekarang di sini ada Rubik dari Rexer Gumpeon. Ini juga bagus banget sih ya pengambilan Rubik di sini. Lot of good spell yang bisa diambil oleh seorang Rubik di sini, dan mungkin ini bakal menjadi Rubik game sih kalau gua rasa di sini untuk seorang Rubik. Entah siapa nanti yang bakal memainkan, Saper ataupun Askickah ya, Asacikah gue memanggilnya. Ascikah ini mungkin bakal sedikit vital di sini ya peran Rubik, karena di sini juga kalau Rubik ambil Fissure juga bagus banget ya, karena kalau menurut gue ya Rubik saat mengambil Fissure itu sangat baik sih kalau menurut gue dibandingkan mengambil Echo ya, karena Rubik juga sangat squishy dan agak sulit untuk mendekat untuk melakukan Echo, berbeda dengan pemilik skill aslinya yaitu Earthshaker ya, yang benar-benar lumayan tanky lah karena memang basisnya adalah hero strength, sehingga juga Echo Strength lebih enak. Tapi di sini Rubik bisa ambil Fissure yang notabene saat Rubik mengambil Fissure dia tidak memiliki efek animasi atau cast animation yang benar-benar lama gitu seperti Earthshaker ya. Dia bisa langsung instant cast itu Fissure dan tiba-tiba datang tanpa ada jeda ataupun animasi cast, dan itu bagus banget. Dan dari Lina juga dia bisa ngambil Dragon Slave yang benar-benar annoying banget ya saat di 8 menit awal. Mungkin kalau dia bisa dapat level 6 cepat, dia bisa ngambil Dragon Slave ataupun Laguna Bread. Bahkan stunnya juga berguna jika dikombokan dengan Telekinesis. Itu bisa membuat lawan diam sekitar 4 detik sih kalau gua rasa ya, jika memang Rubik di sini benar-benar jeli dalam pengambilan spell steal dan bagaimana dia bisa membuang spell steal dengan sangat bijak. Yap, dan sementara itu di sini ada Phoenix. Di sini juga lumayan beralasan ya dari The Prime. Bagus di sini mengambil Phoenix dan mungkin membuat sedikit Rexer Gumkeon sedikit bingung ya, karena di sini juga lockdownnya juga nggak begitu banyak. Di sini hanya ada stun 1 detik dari Rubik, dan juga Witch Doctor di sini stunnya juga benar-benar tergantung banget sama teman-teman pinggirnya ya, karena benar-benar memantul, tidak fokus ke satu orang. Di sini stun dari Kax dari seorang Witch Doctor dan gak ada silence ya di sini. Dan kayaknya di sini Phoenixnya bakal ditaruh di offline, berarti kalau misalkan benar skenario ini seperti itu, dan Phoenix di sini berarti bakal offline bersama dengan Rubik dan juga Witch Doctor, dan mungkin nanti bakal melawan Lycan sih kalau menurut gua di sini ya, karena Lycan kayaknya bakal ditaruh di safe lane. Kalau gua rasa dengan seperti ini dia memudahkan Lycan untuk bisa vape, dan juga Queen of Pain kayaknya bakal ditaruh di tengah, bakal berhadapan dengan Lina sih kalau kayak gini caranya. Tapi kita lihat aja ya, mungkin ini banyak kemungkinan banget terjadi. Yang udah pasti sih gua rasa di sini Bubu ya bakal memainkan Earthshaker, karena di 3 game tadi, di 2 game sebelumnya maksud gua, Bubu memainkan Earthshaker dengan sangat mengesankan kalau menurut gua. Dan juga buat di mid di sini gua rasa entah bakal ada Shadow Shaman atau Lina. Mungkin teman-teman sedikit bingung ya kenapa banyak yang aneh mungkin bilang gua Shadow Shaman gak ditempatin di mid, soalnya kalau menurut gua memang beberapa kali Shadow Shaman juga bisa banget sih ditempatin di mid ya. Melawan Queen of Pain juga gua rasa bisa ya, dengan knock yang begitu tinggi juga, ada Hex. Kalau dia bisa maju ke depan, dia bisa langsung di Hex dan diikat, mungkin bakal terkena aggro dari tower dan langsung di Ether Shock. Bisa menjadi counter inisiasi juga, walaupun agak sedikit riskan sih ya sebenarnya kalau memilih Shadow Shaman di mid. Kalau menurut gue di sini mungkin bakal Lina ya yang bakal berhadapan dengan Queen of Pain, dan supportnya otomatis bakal ada Shadow Shaman dan juga bakal ada Earthshaker di sini. Dua support yang lumayan bagus gue rasanya di sini untuk menanggapi seorang Witch Doctor, Lycan, Rubik dan juga Queen of Pain. Ada disable, push juga bisa cepat, dan di sini ternyata masih belum ada satu carry ya dari tim The Prime, dan ternyata ada Clockwork di sini. Ini juga bagus banget ya, Clockwork, satu hero yang bisa melockdown supportnya di sini, entah Earthshaker ataupun Shadow Shaman. Di sini nggak punya kekebalan yang begitu bagus, nggak punya survivabilitas yang baik gua rasa saat melawan Clockwork, apalagi juga Earthshaker di sini tentunya bakal mati kutu dengan semua spellnya. Kalau menurut gua di sini skill Fissure dan juga Enchant Totem memiliki cast animation yang sangat buruk sedota ya, dengan waktu jeda sekitar hampir setengah detik atau sekitar 0,7 detik sih gua rasa ya, itu bakal membuat baterai assault tentunya bakal mengganggu cast animation dari seorang Earthshaker. Dan kalau Earthshaker ini bisa ditangkap sama Clockwork, gua rasa dari The Prime bakal sedikit pincang ya, kekuatannya berkurang sekitar 20% sih gua rasa dari semua tim fightnya. Yap, dan di sini Shadow Shaman udah dipilih, Witch Doctor dipilih, mungkin di sini Juggernaut ya bisa jadi pilihan terakhir sih kalau gua rasa. Di sini masih ada Juggernaut, masih ada Sniper. Kalau Sniper gua nggak tahu deh, gua merasa Sniper di sini nggak cukup kuat ya.
untuk bisa menandingi Lycan, Witch Doctor, Rubik, Queen of Pain dan juga Clockwork. Gua rasa di sini harus hero yang lumayan tanky di sini yang bisa melawan Lycan. Bristleback mungkin bisa, gua rasa mungkin tapi yang tepat sih kalau menurut gua di sini Juggernaut ya. Hero yang bisa mengomnises Lycan juga dan mengikuti Lycan, seenggaknya bisa ngasih damage deal yang lumayan saat Lycan kabur, nggak butuh lockdown yang begitu besar juga. Dan ini ada kemana ya orang tadi? Suaranya ada. Ah iya betul. Ya kenapa Red? Yap. Iya gue baru mau ngomong mungkin dari The Prime nih bakal Menda kalau nggak Morphling, soalnya ini benar-benar bakal susah banget ya. Tapi kalau dari RRQ dengan line up seperti ini berhadapan dengan Monang di sini memainkan Medusa. Kalau iya, dengar ada suara gue nggak sih? Ya lanjut, sorry. Iya. Ada. Ya ini kalau menurut gue sih di sini Medusa bakal kalau seandainya free farming oke, dia bakal bisa nahan line up push dari Rex Legum Keon. Tapi di sini bisa aja Yabio bakal bermain apa namanya Red Doto gitu, dia bakal pisah juga ke sana sini gitu. Dan Witch Doctor atau enggak Lycan yang bakal bermain Red Doto, di mana Witch Doctor, Rubik, Queen of Pain dan Clockwork yang akan berhadapan dengan 5 hero dari The Prime. Ini bahaya sih kalau menurut gua ya bagi The Prime. Karena dari kapabilitas hero-nya nggak bisa terlalu nahan nahan war dari RRQ gitu. Ada Clockwork, habis itu juga ada Queen of Pain. Apalagi kalau di awal nih bakal jadi krusial banget. Kalau seandainya di sini Monang nggak bisa, Monang bisa free farming, tapi kalau seandainya hero-hero lain dari The Prime justru malah ngefit gitu, gua nggak ngerti sih. Di sini malah diambil tangan di mid tuh adalah Monang. Iya. Monang akan berhadapan dengan Yabio di sini, dan Navari tentunya akan berada di offlane dengan 2 ring of protection, dan Earthshaker di sini hanya dimainkan oleh Damar akan tetap bermain seperti biasa dengan bantuan. Oh ternyata di sini dia nggak beli sepatu langsung ya, karena ternyata Shadow Shaman yang beli sepatu. Ya ini keputusan yang baik ya, karena di sini Shadow Shaman bisa langsung menggunakan hexnya mungkin nanti ketika akan melakukan ganking. Dan di sini SCL kembali Lina berada di posisi sebagai di safe lane. Kalau menurut gue sih kayak gitu Hin. Jadi kalau di early ini kalau dari The Prime mereka bermain ngotot tapi berhasil digagalkan oleh RRQ, itu malah akan jadi kayak pedang bermata dua gitu, malah jadi gagal gitu. Tuh. Ini karena mau bagaimanapun di sini. Halo. Masih salat kan? Udah ada. Udah. Ya benar sih Rit ya, karena memang di sini juga dari RRQ di sini ada Queen of Pain dan juga oh my god ada apa ini? Pala ya. Ya memang di sini dari line up dari RRQ memang di sini Queen of Pain dan Clockwork ini memaksa The Prime yang harusnya bermain pasif di awal dengan menunggu Lina jadi Eul ataupun Aghanim baru bisa melakukan clash dan beberapa ganking, memaksa memaksa The Prime harus war ya, padahal dia masih harus membuat Monang bisa lebih flat lagi sih, karena di sini kalau gua rasa late game otomatis kalau kata gua The Prime sih yang menang ya. Ada Medusa ini susah banget tembus Hagar nantinya di late game. Yap, silakan gua kembalikan lagi ke Abang Melon. Silakan Abang Melon. Oke, dan kita kembali thanks Mahin, thanks Kuro untuk pembahasannya di band pick. Dan kalau melihat posisi Monang memang dia berada di mid ya, lebih fokus ke level dan juga duit pastinya untuk terus melakukan farming. Dan kalau kita melihat di atas, Tuke sedikit dalam keadaan bahaya, tapi Koala juga masih memiliki efek stall seal, otomatis tidak bakal terjadi apa-apa. Koala juga masih memiliki healing slave di sini. Dan kalau melihat di bawah, Navari ketemunya Witch Doctor yang memiliki Raikli yang cukup besar di early game. Navari juga hanya memiliki 6 armor di sini dengan bantuan Ring of Protection, dan sementara Bubu tadi sudah berhasil memasang observer tidak di hutan radian tapi dekat dengan drone yang ada di bawah, karena dengan posisi yang seperti ini otomatis dari Monang sendiri mendapatkan vision nih Queen of Pain kemana nih, bisa melihat ke atas atau ke bawah gitu, lebih mudah aja. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari Y2K yang menggunakan Shadow Shaman yang memang notabene di awal dia tidak memiliki movement speed yang cukup kencang gitu loh. Dia butuh, kalau misalkan mau geng ya dia harus butuh sepatu ya seperti sekarang inilah, sehingga lebih mudah untuk melakukan geng. Kalau gue melihat Y2K di sini juga hanya ada Eternal Sini sudah ada visor dan tampaknya Navari berhasil di right click. Ada bantuan dari Rubik juga sih.
Rubik dan juga Witch Doctor. Nah, ini baru enak dalam arti kalau melihat match yang kedua, Likan di mid itu enggak apa ya, istilahnya tidak produk banget. Saya bukan apa ya, bukan produk, tidak menguntungkan banget lah. Kalau di save lane itu baru yang luar biasa gitu loh. Jadi Lycan lebih cepat fade-nya gitu loh daripada kalau misalkan dia berada di mid juga diganggu kan di ronde kedua. Tapi sekarang dari Lycan sendiri atau AMZ yang menggunakan Lycan sini bakal bener-bener bebas untuk mendapatkan level dan juga farming. Di hutan radio juga tidak ada gangguan dari Observer maupun Sentry dari The Prime. Jadi gua rasa dua support ini cukup cepat juga untuk mendapatkan experience dan melakukan stacking. Nah, kalau lihat di mid, Monang agak sedikit berhati-hati karena di awal tidak memiliki mana shield yang cukup kuat ya untuk menahan Shadow Strike pastinya. Karena cukup sakit juga ya Bio di sini, bakal lebih harassing ke posisi Monang. Kalau misalkan Monang belum ada stun guys, haras aja nggak masalah gitu loh. Karena cukup gembuk untuk seorang Medusa di awal-awal. Kalau di late game baru keras, dijamin keras sih. Jadi kalau menurut lo ini Y2K ini harus bermain apa nih? Kan di sini ada Rubik loh. Nah, kalau misalkan Y2K ngeluarin ular, tiba-tiba ularnya diambil oleh Rubik, itu kan bakal jadi malapetaka buat Top Prime loh. Gue gimana ya, itu ini sih posisinya sih mungkin dia harus bisa langsung at least kalau udah oke, ular lawan ular emang sih, tapi kalau seandainya di sini kita ingat ada SCL juga, dia bisa langsung instan Rubik gitu. Kalau seandainya emang Rubik di sini posisinya bisa ngambil skill-skill yang kalau menurut gue di sini Rubik luar biasa banget pick dari RRQ ya, bisa ngambil Visur, abis itu dia juga bisa ngambil Stone Gaze justru, abis itu dia juga bisa ngambil dive dari Navari. Itu sih yang benar-benar bahaya. Sekarang kita lihat ada right click dan masih berhasil, tidak bisa Navari, tidak bisa selamat. Tadi right click yang bagus banget dari Witch Doctor, ngaharas dan di situ Phoenix berusaha untuk melawan haras gitu menggunakan Fire Spirit. Tapi yang harus kita ingat dari Icarus Dev itu juga ada semacam range yang masih bisa diangkat, apalagi di sini juga ada Rubik. Nah, itu juga salah satu decision yang bagus banget menurut gua, RRQ ngambil Rubik di sini. Nah, itu emang sangat efektif banget ya. Gue nggak bisa bayangin kalau misalkan Rubik mengambil Supernova gitu loh. Ada telur itu loh. Waduh. Telurnya 2. Ada telur. Nah, gorengannya 1 lagi. Baru jantan ya. Baru jantan. Tapi itu nanti mungkin bakal terjadi sih kalau kita melihat di atas koala. Baik sekali. Yaitu juga ada double damage di sini. Strike pertama dari The Prem untuk menghajar Clockwork di atas atau mengajar koala di atas. It's okay, mendapatkan gol juga di awal dari Lina di sini. Radiant's top tower is under attack. Dan Bubu di sini tidak roaming ya. Kalau melihat pergerakan dari Monang, kalau dia membantu Monang misalkan dibantu Visor nih, pasti kan nggak ada follow up-nya gitu loh. Monang juga lebih fokus ke cuman right click doang sih di sini. Gue rasa tidak bakal terjadi apa-apa ya. Dan sementara Bubu juga hanya melakukan pull, mungkin buat Medusa nantinya, karena itu yang paling penting, mementingkan posisi Medusa tentunya. Gue cek streaming dulu ya. Ini server Asia nggak ada yang bener. Oke ya, di sini kita lihat Queen of Pain tetap berada di middle dan akan melakukan battle recrow di sini. Dan Navari tetap dia nggak takut, dia ngerasa tetap bakal punya Icarus Dive, jadi tetap berusaha untuk mengganggu farming dua support dari RRQ. Dan sini kita lihat Navari masih ada right click, sudah digunakan dan kalau kali ini sih selamat, nggak akan terlalu susah. Dan Lycan ternyata membeli Midas. Oke. Lupalan dia bebas farming sih. Iya. Sayang banget sih. Medusanya kenapa nggak ada di top ya? Kalau lihat Midas kayaknya aneh banget gitu. Kalau gue suka banget sih ada orang beli Midas. Nggak tahu kenapa. Enak sih memang cepat fade. Dan Navari di sini tidak memiliki Icarus Dive dan gue rasa Navari yang bakal mati di sini. Digigit serigala sini, Navari harus mati 3-1. Ya lo ngelihat slow banget likanya. Baru dia mendapatkan pergerakan dari Navari. Kayaknya gigitan last bite banget ya, kayak makan Silver Queen. Dan kalau kita melihat di bawah, Navari masih dia terkena telekinesis. Gagal lagi. Dan sayang banget di sini. SL juga terkena bounce tentunya di paralyzing. Ini bahaya banget buat The Prem. Dan Red, lo bisa streamin nggak Red? Ini gua agak down banget koneksinya. Oke, coba gua streamingin ya. Ya, gua stopin dulu.
Yap. Ini Dari tadi sorry Lon, ini mati perlu gua mulu delay ya, lagi nggak Phoenix sih ya. dari OBS-nya? Apa dari settingan itunya udah hitbox-nya udah delay? Enggak usah. Hitboxnya udah 2 menit tuh langsung aja. Nggak usah di Oh, ya setting delay lagi di ops. Oh, dan Oke, kamu melihat langsung kalau- gua start aja. Iya, langsung start aja. Oh, Monang YB masih memiliki blink tentunya, dan gua rasa YB harusnya bisa mengincar di sini. Oh, sayang banget dia tidak melakukan blink. Ya, dan kalau menurut gue sih di sini posisi yang nggak menguntungkan ya bagi The Prime ya, mengingat di sini posisi dari Phoenix ya harusnya bisa bermain agak aman dan biasanya sih biasanya seperti yang gue bilang tadi, kalau seandainya di early di sini jangan sampai posisi dari para support dari The Prime bakal bisa sorry, di sini ada Laguna langsung dari Lina. Gue lagi ngasih analisis. Iya, maksud gue gini, posisi dari support dari The Prime di sini emang sangat mudah di-kill oleh para core dari RRQ. Nah, itu yang bakal jadi masalah. Kalau seandainya mereka tetap melakukan feeder gitu, dia malah nge-feed gitu. Itu bakal membuat Medusa di sini susah untuk melakukan farming. Medusa di sini soalnya diposisikan berada di middle gitu tadi. Kalau seandainya dia berada di safe lane, mungkin nggak akan pusing untuk farming. Sekarang dia berada di posisinya di middle dan berhadapan dengan Yabio, dan di sini Yabio bisa gue bilang unggul 10 last itu udah cukup jauh ya dibandingkan dengan Medusa. Dan di sini tampaknya akan ada clash, sudah ada Lycan dan juga ada lightning strike kali dan berhasil mengenai Yabio, langsung digunakan scream, ada juga sonic wave dan berhasil di sini tampaknya Navari berhasil di-kill, masih ada Askika dan juga ada Lycan Wolf di sana mencoba untuk meng-kill dan mencari posisi yang tepat untuk menggunakan stun, berhasil menggunakan stun dan juga ada hookshot dari Koala berhasil. Di sini 3 hero dari The Prime berhasil di-kill oleh RRQ. Terlalu strong. Di sini ada Askika. Dia berada dalam posisi support, tapi dengan bantuan Voodoo Restoration membuat dia menjadi hero yang cukup keras. Ada Koala dengan bantuan dari hookshot, dia bisa mencari posisi yang tepat dan dia juga termasuk dikategorikan sebagai offlaner yang keras ya. Dan juga ada Lycan, dia nggak bakal bisa di instan seperti di early game, seperti di game sebelumnya, karena ini posisinya dia berada dalam posisi safe lane dan dia bisa farming dengan sangat mudah. Menurut gue sih kayak gitu. Yap. Nah, kalau melihat posisi di bawah memang tadi di saat Yabio melakukan TP dan ternyata light strike-nya tidak mengenai Yabio dan itu sedikit blunder dari SCL. Tapi ya it's okay lah. Udah terjadi. Sementara kita melihat di bawah Koala agak sedikit maju ke depan dan Laguna juga menuju ke posisi Rubik, sementara Koala sedikit terjebak di sini. Dia masih mencoba tetap bertahan dan Arseker juga harus mati. Double kill untuk SCL. Masih keep fighting di sini. 2 untuk 1. Jadi dari RRQ sekarang udah mulai mengincar war. Nggak kayak tadi, karena kalau tadi mungkin kalau mengincar war takut sama PL ya, pastinya kan ngeri banget spam Spirit Lens dari PL. Tapi kalau melihat dari RRQ sekarang udah ganti style nih, dia menaruh Lycan di safe lane, dia memberikan Yabio hero yang memang cukup agresif, karena tipikal Yabio kalau pakai Tinker itu nggak bisa agresif gitu loh, harus main kalem. Nah sekarang berhubung Yabio pakai kop, gua rasa udah signature dari Yabio sendiri di sini, bakal lebih harassing di sini. Dan mencoba untuk ke Orchid di sini dari Yabio, itu bakal ngeri banget. Ya, dan ini sekarang Navari berada di top lane ya. Kayaknya dia berusaha at least dikasih level dulu lah. Dia bisa dapetin supernova-nya, jadi dia bisa juga durable nanti kalau seandainya terjadi war, dan bisa mengganggu juga kalau seandainya RRQ berusaha untuk ngancurin dia gitu. Jadi ada juga damage areanya. Tapi harus diperhatikan, seketika Phoenix melakukan supernova, ini akan menjadi penempatan eco slam yang sangat baik dari Earthshaker kalau seandainya RRQ justru mereka fokus ke supernovanya. Dan yang harus diingat, ketika supernova digabung dengan stone gaze dari Medusa, itu yang bukan suatu hal yang benar-benar suatu hal yang harus diperhatikan gitu oleh RRQ. Itu bakal jadi sakit banget, slow banget, abis itu nggak bisa ngetek juga gitu. Itu sih yang bakal bahaya bagi RRQ menurut gue. Nah sekarang kalau melihat RRQ juga sudah melakukan regroup smoke yang menuju ke mid. Di sini Koala melakukan fear, membuka pergerakan dari Earthshaker. Koala belum coba melakukan hookshot, aduh sayang banget miss, dan hanya ada Yetuki di sini. Dan gue rasa Koala harus berhati-hati di sini karena posisi dari SL juga sudah memiliki passfoot dan dari RRQ juga sudah mundur sedikit jauh ke belakang di sini. Dan sayang banget Koala tadi hookshot agak terlalu buru-buru. Dia meskipun mendapatkan vision dari Earthshaker, hookshotnya malah tidak kena di sini. Susah banget di sini posisi dari The Prime untuk mengharas di awal, karena dia butuhkan hanya sabar sih sampai adanya supernova.
yang membuat semuanya menjadi indah di sini. Apalagi ada Stone Kiss nanti dari Medusa, seperti yang lo bilang gitu loh. Dan di sini Monang langsung ke Sadi kayaknya, kan sudah ada point booster di sini. Atau Aga nih, Aga juga nggak mungkin lagi. Kita langsung ke Skadi sih, gua rasa di sini. Kalau kita melihat posisi dari Koala dengan menggunakan Clockwork ini, dia cukup agresif sih. Kita bisa melihat RRQ melakukan smoke di awal, dia langsung cari kill. Itu yang gua tunggu-tunggu dari RRQ. Kalau hanya sekedar farming kelamaan. Terus malah Medusanya jadi free farming kalau seandainya kayak gitu. Terlalu lama, dia butuh win it fast lah pokoknya. Dire's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Ya sebenarnya kalau kita melihat posisi secara perempuan, oh nice, dia 2K juga menghajar Witch Doctor, tapi Koala mengincar SL di sini. Ada Yabio melakukan Sonic Wave, tapi Supernova dari Phoenix luar biasa banget. SL harus mati terlebih dahulu, dan kita melihat posisi dari Monang. Nice banget, berhasil menghancurkan turtle pertama. Posisi dari Rubik juga dalam bahaya. Di sini ada Bubu yang masih memiliki visor menghentikan pergerakan dari Koala, dan ada secara perempuan terus melakukan right click. Koala hampir saja mati di sini, dan gue rasa masih terselamatkan. Ya, just in time di bawahnya di push nih. Yap. Ini yang bisa dilakukan oleh Lycan di saat dia berada di posisi safe lane. Dia Vladimir, itu bisa cepat gitu loh, nggak kayak tadi. Ini bisa ngeret nih dari RRQ nih. Karena SL juga belum eul di sini. Yap, SL padahal dia di safe lane ya. Agak sedikit terlambat, gue rasa awalnya di menit 13 belum jadi, dan ini dari kedua tim tuh saling ngasih space ternyata ya. Ritlon di sini dari The Prime ini dari tadi 4 orang mencoba smoke dan mencoba ngedapetin 1 orang dari RRQ ya, dan jadi memaksa RRQ untuk tidak bisa 5-man push seperti strategi yang dia inginkan gitu, dan membuat Monang bisa free farm. Cuma tadi malah gagal war sih kalau menurut gue ya. Di sini malah ngebuat Cop juga makin fat, dia bakal mendekati Orchid, dan tower bawah juga sekarang udah tinggal sisa 200 lagi gitu. Sekarang tier 2 hanya ada apa ya, tier 2 udah tinggal atas sama bawah gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi Monang di sini, gua nggak tahu ini ada Blade of Clarity, mungkin ke Yasa terlebih dahulu. Dia butuh, kalau misalkan ke Skadi ini terlalu lama sih gua rasa. Nih, bakal susah banget. Wow, ini yang nice banget mencoba mengejar Lycan di sini. Dan posisi dari Lycan tidak ada wolf sih gua rasa. Harus segera dihajar. Dan well, ini dia untuk mengejar Lycan, dan SL juga tidak tanggung-tanggung untuk melakukan Laguna di sini, dan backup dari RRQ juga tidak berhasil menyelamatkan. Di sini hanya ada Koala, meskipun turtle pertama hancur, dia tidak berani langsung terbang. Dan kalau kita melihat tipikal Lycan sih, dia ternyata lebih ke Necrominicon di sini. Iya, dia mau benar-benar ngeret banget gitu. Tapi kalau gue bilang ya, dari 4 hero dari RRQ tanpa Lycan emang udah tetap bisa menang war gitu. Jadi dia lebih fokus kalau berhasil dapetin tower itu, tugas dia juga bisa dibilang udah bisa dibilang sukses gitu. Tapi kalau seandainya kita ingat di sini dari The Prime, kalau seandainya mereka bermain red dan nggak bisa naik gitu, maksudnya kalau dari The Prime di sini kita lihat ada Medusa, dia bisa menggunakan skillnya, bisa menggunakan Mystic Snake-nya untuk mengajar creep di depan tower. Mungkin nanti kalau Sandair nyampe di tier 3 gitu. Habis itu juga ada Ether Shock yang dimiliki oleh Shadow Shaman, dan juga ada Visor dari Earthshaker. Nah itu menurut gua nggak bakal bisa naik gitu posisi dari RRQ. Ya meskipun dia bisa naik, itu pasti bakal terganggu sama mungkin dari Supernovanya yang dimiliki oleh ada Supernova, dan juga Stone Gaze yang dimiliki oleh oleh Medusa. Nah itu gua masih agak bingung nih gimana caranya RRQ itu bakal bisa naik ke high ground, kecuali kalau seandainya di sini Queen of Pain mungkin udah BKB ya. Nah itu mungkin bisa gitu. Oh, coba suara gua di ops nggak masuk, Red. Waduh. Suara siapa? Suara lo? Suara gua. Suara. Coba di bagian outputnya. Ini smoke yang fatal banget ya di sini dari RRQ. Dia smoke di situ, padahal ada observer ward di sini ya dari The Prime, dan otomatis ketahuan sih gua rasa di sini. Dari The Prime udah siap semua nih, gila di high ground. Nunggu masuk.
Surprise. Oh, udah di flare, enggak, udah di flare. Jadi mundur. Tapi aslinya kalau misalkan tidak di flare, gua rasa langsung kebuka moncrot sendiri gitu loh, posisi di LM gitu loh. Dan itu tadi observatornya bagus banget dari sini. Melihat pergerakan dari smoke dan ternyata RRQ juga langsung dia kayak apa ya, dia lagi mencari-cari aja sih kalau melihat posisi dari Koala dan posisi Witchstar Rubik juga muter ternyata. Dan masalahnya habis setelah muter efek smoke-nya udah habis gitu. Yap, dan ini juga mid kayaknya nggak bakal di dev ya di sini sama The Prime kayaknya lebih memilih untuk bermain aman di sini. Dire's middle tower has fallen. Dan sebenarnya kalau kita melihat di bawah di sini, Koala mencoba defend, Cyberward masih cukup banyak dan Koala melakukan hook shot baik sekali menuju Navari dan Navari tidak bakal melakukan supernova. Tapi tier tower pertama yang ada di bawah juga sudah hancur di sini. Gua rasa sih sebenarnya sih dari RRQ seharusnya dia bisa melakukan smoke sekali lagi ya. Atau ya sekali lagi sih mungkin dia harus dapetin pick up Phoenix maupun Earthshaker, setelah itu baru Roshan dan mulai nge-push sih gua rasa di sini. Dan itu kalau menurut gue juga jadi sebuah keputusan yang bijak kalau misalkan RRQ bisa melakukan itu ya. Soalnya di sini makin kelamaan juga Monang makin dekat ke Skadi gitu. Dia sekarang udah point booster, 400 lagi ultimate op dan ya gitu deh, benar kata Farid tadi. Gimana cara dia masuk ke higher ground dengan adanya supernova ditambah dengan stun gaze ya dari Medusa. Ya, sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Top Prime sendiri sudah mulai mendapatkan beberapa core itemnya. Nah ini udah mulai kesempatan dari RRQ nih. Kalau yang tadinya di awal agresif, harusnya sampai sekarang pun tetap agresif gitu loh. Jangan menunda-nunda. Kalau terlalu banyak menunda, takutnya Medusanya terlalu fat. SL juga mendapatkan dagger, itu yang bahaya banget. 600 lagi loh SL dapat dagger di sini. Yap, bakal dan bahaya ada banget smoke lagi nih. Ya, nggak, maksud gue gini loh. Like kan di sini udah necro level 3. Bayangin necro level 3 di menit 19 tambah Midas. Oke, dia sepatunya emang cuman sepatu begitu, sepatu nggak jelas ya kan, sepatu sepatu pramuka gitu. Tapi ya udah, dia tinggal ngeluarin ultimate-nya, habis itu dia hold, ngeluarin necro minicon, ngehajar satu hero, itu udah pasti mati. Dan apalagi ada mana burn yang diberikan kalau seandainya necro level 3 tuh bener mana burnnya sakit banget. Monang nggak bakal bisa nahan gitu kalau seandainya dia fokus. Ya at least di sini dia mungkin bakal coba untuk langsung skadi ya kan. Nah itu dia sih menurut gue yang perlu diperhatikan sih, pemilihan item juga dari Lycan menggunakan necro itu benar-benar bagus banget gitu. Dan di sini nggak ada TP 20 detik, harus hati-hati Monang meskipun ada AMD di sini. Oke, ada W2K juga nyusul, tapi 4 hero dari RRQ justru ada hookshot di sana berhasil mengenai. Ada Visor mencoba untuk menyelamatkan, Stone Gaze digunakan dan ada ada Death Ward tadi tapi tercancel karena ada Stone Gaze. Masih dikejar oleh 4 hero, balik aja AMD dan hanya berhasil di sana. Ternyata nge-kill 2 hero. Gue kira tadi Shadow Shaman-nya nggak berhasil di-kill. Ini kemenangan gede banget dan tentunya tier 2 bottom tower akan berhasil didapatkan oleh oleh RRQ nih. Ya bang. Nah, dan Lina harusnya udah beli dagger ya, udah 2.500. Gue nggak tahu bakal dagger atau bakal Aghanim nih sini. Dan sebenarnya kalau melihat posisi dari SL masih terus melakukan farming, dia sudah ada bling dagger pastinya, sudah beli, dan atau nggak tahu dia mencoba untuk langsung ke Aghanim karena duitnya cukup banyak di sini untuk seorang Lina, atau pasrah saja tier tower kedua bakal hancur di sini. Dan kayaknya diterusin ya karena di sini Agis juga masih up ya untuk Yabio. Gua rasa bakal terus ini. Ya kasarnya kayak butuh menang ya. Oh nice banget, hook menuju ke Bubu di sini. Bubu dalam bahaya. Monang hanya bisa melakukan right click dan Yabio masih bisa melakukan blink buyback dari Bubu. SCL terkena paralyzing. Oh luar biasa banget dari RRQ. Double buyback, triple buyback ternyata Prem mencoba tetap bertahan di sini dan posisi dari Phoenix melakukan supernova. Clockwork dalam bahaya dan posisi Yabio terkena hex di sini oleh Shadow Shaman dan berhasil terbunuh. Tapi ini keuntungan buat RRQ. Triple buyback keluar di The Prime gitu loh. Wow, istimewa banget. Karena ya itu yang dibutuhkan oleh RRQ gitu loh. Apa ya, istilahnya buru-buru ya, memang harus buru-buru gitu loh.
daripada nungguin Monang sampai jadi gitu loh. Ya menurut gue sih seimbang ya, pertukaran 3 core dengan 3 core, maksud gue Clockwork mati, Queen of Pain mati, Rubik mati, tapi di sana Shadow Shaman, Lina dan Earthshaker juga terpaksa buyback ya. Kalau menurut gue sama-sama aja di sini, tapi sebenarnya lebih rugi di The Prime ya, karena di The Prime di sini dari Earthshaker, Lina dan juga Shadow Shaman nggak ada buyback untuk 7 menit nanti ya. Dan kalau menurut gue di sini 7 menitnya, kalau gue rasa sekarang RRQ bakal cari cara tentunya, dia mungkin kalau menurut gue skenario yang paling bagus itu buat RRQ adalah sekarang dia smoke, nah kayak gini, dan dia dapat 1 kalau nggak 2 hero, dan kalau misalkan dapat 2 hero dan yang didapetin ada Lina ataupun Earthshaker, itu bakal big banget sih gua rasa, dan tier 3 bakal jebol. God. Bisa GG ini. Nah ini Wow. ini nih yang bahaya, makanya inilah skenario terbaik untuk RRQ. Dia smoke, nggak ada buyback 3 orang, nggak ada Medusa sekarang. Medusa juga nggak ada buyback karena tadi baru banget di Ultimate of Monang di sini. Tinggal 100 lagi sih sebenarnya di sini menuju Skadi ya. Dan kayaknya bakal dimitin nih sekarang. Wah, bakal susah. Sekalipun ada Skadi, memang tetap susah kalau posisinya seperti ini gitu loh. Dan tidak hanya Lycan saja yang fat, tapi keempat hero lainnya juga cukup fat di sini. Necrominicon juga level 3 ya di menit yang sangat-sangat early, itu udah menguntungkan banget. Dan Koala berada dekat dengan SCL di sini, hookshot 12 detik lagi. Dan tier tower kedua di mid juga sudah hancur. The Prime semakin tertekan di sini. Dan sebenarnya Koala ada hookshot, cuman belum dikeluarkan, dan gue rasa Phoenix harus berhati-hati. Dan SL juga mengeol Koala mencoba mensadon, tapi light strike yang miss, sayang banget SL. Ini lo lihat Koala dia apa-apain, diem aja loh. Ini paralyzing yang cukup luar biasa. Sementara Sonic Wave langsung membunuh 2 hero dan juga Fat Blood di sini. Tidak ada buyback dari Lina juga sudah aman. Dan Bubu mencoba melakukan Soul Slam. Ada Stone Gaze, Koala keep survive, masih ada force up tentunya. Nah kalau kita melihat posisi Yabio agak sedikit sekarat, dia mundur ke belakang. Masih ada Lycan sebenarnya. Lycan nunggu momen semuanya sekarat, semua skill keluar, otomatis Lycan bakal bebas di sini. Untuk bisa Lycan masih bisa cukup lah untuk melakukan keep fighting. Navari melakukan buyback, BKB dari Lycan. Oh bukan BKB, ya BKB dari Lycan. Kesalahan ini. Oh iya sih, blunder dari Lycan di sini. Harusnya Lycan dia jangan maksa seperti itu gitu. Padahal posisi dari teammate-nya juga udah jauh di belakang. At least kalau seandainya dia mundur juga bisa ngasih waktu kan ya kalau buat hero-hero lain buat nge-chasing gitu. Dan itu menurut gue buyback dari Navari juga menurut gue nggak perlu juga sih gitu. Tapi tadi hookshot dari Koala yang menurut gue agak aneh gitu. Dia mencoba untuk kabur, hookshot crit, dan ya creepnya depan mata dia gitu. Iya sih benar. Salah tadi. Dia maju, dia tuh rencananya kayaknya maju-maju dan hookshot ke belakang gitu, tapi ya gagal maning sound. Iya. Wah ini udah mulai bahaya ini bagi RRQ karena Medusa juga udah dapat Midas, udah menyelesaikan Manta juga, dan di sini Lina sedikit lagi akan menyelesaikan Aghanim. Dengan Lina sudah berhasil mendapatkan Aghanim, at least entah itu siapapun yang berani masuk ke dalam itu bakal terkena damage 950. Itu bakal sakit banget, pure lagi kan. Nah itu tuh yang harus diperhatikan. Di sini Queen of Pain juga darahnya oke cuma 1300. Dia terkena ultimate dari Lina, terkena Laguna Blade, dia bisa BKB, dia bisa menggunakan masih ada Voodoo Restoration juga dari Witch Doctor. Tapi tetap aja dia nggak bakal bisa sebebas abis dia bisa lompat atau dia seperti sebelumnya gitu, karena masih ada Stone Gaze juga, masih ada Echo Slam juga, dan apalagi ada Phoenix. Di sini sebenarnya Phoenix bakal menjadi kunci juga sih. Seperti tadi di sini Phoenix dia lompat meskipun posisinya jauh dari yang lain, itu posisinya benar-benar ngacauin gitu. Dan Damar tadi bisa maju dengan baik gitu Earthshaker-nya. Ya, so kalau melihat dari The Prime ini juga sudah melakukan smoke 4 hero menuju ke tier tower pertama yang ada di atas karena belum hancur di sini. Kalau melihat RRQ peduli amat ya, dia lebih memilih bareng di bawah, mungkin bakal nge-push tier tower ke tier tower ketiga yang ada di bawah, kemudian langsung ke mid karena ini keuntungan. Kalau bawah jebol, mid pasti juga jebol gitu loh.
Terus masih ada Mayem di sini. Medusa sudah memiliki Skadi, juga sudah memiliki Manta juga. Dia bisa fighting, tapi ya mau tidak mau Medusa hanya sekelas right click doang sih. Yang harus berhati-hati tentunya. Dan sebenarnya ini kalau menurut gue ya di sini 2 menit lagi bakal terjadi pertempuran di Rosan sih Lon. Karena di sini sebenarnya RRQ ini benar-benar kemungkinan besar yang bakal dapat Rosan ya. Karena soalnya kalau misalkan 2 menit lagi di sini, kalau menurut gue sih ya pasti bakal terjadi pertempuran di Rosan sih kalau misalkan kayak gini caranya. Walaupun itu buat depan memang beresiko banget ya. Di sini ada 4 orang yang nggak bisa buyback itu. Arshakra walaupun ada buyback di sini nggak punya uang buat buyback karena baru nyelesain dagger. Alay juga di sini nggak punya duit buat buyback. Medusa juga ya, kalau Medusa punya sih ya jelas. Phoenix juga tadi Navari di sini baru beli buyback ya. Jadi ya kalau menurut gue mungkin Rosan di sini bakal dapetin sama RRQ dan bakal berat sih gua rasa di sini buat The Prime. Kalau misalnya sampai dapat Aegis lagi, ini bakal bahaya banget kalau melihat posisi dari RRQ juga mungkin bakal ya sebenarnya dia mendapatkan tier tower kedua, value gold utuh dari tower, kemudian Lycan juga bakal semakin fat di sini. Karena melihat Lycan dengan posisi item yang seperti ini, memang dia tidak bisa menghindari Laguna, tapi kalau melihat nyawa dari Lycan sih udah 2000, ini udah cukup fat banget. Dan sementara Koala juga sudah menyelesaikan Aghanim, ini bakal bermain-main dengan yang namanya hookshot. Justru malah menguntungkan Koala sih. Dengan keadaan yang seperti ini otomatis target di depan itu bakal keganggu lah. Misalnya dia mencoba mengejar Lycan, malah diganggu sama Koala di sini. Bahaya banget. Dan sebenarnya Monang juga masih melakukan farming di mid. Hampir saja. Nyampe nggak sih tadi? Nggak nyampe kelihatannya ya. Kalau mencoba mengejar Medusa. Dan seorang Koala yang hookshotnya masih level 2, ranknya cuma 2500 di sini. Kalau udah level 3 nih, ini apa namanya, clockwork tuh sebenarnya luar biasa annoying ya. Lo bayangin aja dia bisa apa 3000, bayangin 3000 lebih jauh dari itu loh, dari assassinate level 3 gitu. Nah, itu hook dari mana aja suka-suka dia gitu. Makanya Aghanim lagi. Iya, makanya cooldownnya bentar banget, 12 detik doang. Dan ini bahaya loh, ini menurut gua resiko buat RRQ loh kalau terlalu lama. Melihat Monang mencoba untuk langsung ke butterfly, terus melihat Navari kan, juga kan? Sudah Ewol. Oh, Rosan ini dari kedua tim mulai ngecek Rosan. Yap. Oke, nggak masalah. Tapi Navari Ewol mungkin hanya melindungi dirinya sejenak ya, begitu dia mungkin bakal melakukan supernova gitu. Ya sebenarnya Monang masih farming. Dari RRQ masih belum menemukan lah dia mau memutuskan untuk Rosan atau tidak. Tapi mereka masih stay cool aja sih di bawah. Masih menunggu kesempatan di sini. Ya, tidak begitu sakit juga spam dari flare yang dilakukan oleh Koala. Monang harus berhati-hati di sini, tidak bisa greedy. Dan menunggu adanya buyback. Kalau gua rasa hanya seorang Medusa sih. Nah kalau melihat Navari juga berhasil mendapatkan reward itu. Dan Monang masih terus melakukan farming. Tidak ada yang bisa mendekati Monang dengan DSKD dan juga Manta. Ini keuntungan Monang karena kayak bakal tidak menjadi target utama gitu loh kalau misalkan mengejar Monang terlebih dahulu. Pasti nggak bakal banyak damage yang masuk ke Medusanya. Masih ragu sih di sini RRQ karena posisi SL juga udah Aghanim gitu loh. Nggak bisa sembarangan lah sekarang majunya, nggak kayak seperti tadi. Radiant's top tower is under attack. Dan ini lucu ya, dari tadi selalu ngecek Rosan di sini. Phoenix terus-terusan Icarus dive dan Koala juga di sini terus-terusan rocket flare ya. Flare offlaner rocket flare. Tuh kan bener, ini sesuai prediksi gua, ini bakal bermain di Rosan terus di sini. The Prime sama sekali nggak ngasih RRQ buat Rosan loh di sini. Mereka terus nge-stick di dekat Rosan sehingga memaksa RRQ juga nggak bisa smoke gitu karena tahu semua anggota personil dari The Prime sendiri semuanya bakal melindungi Monang gitu. Ini insane banget sih kalau gua rasa, dan ini seharusnya kalau gua rasa ini bisa dimanfaatkan sama AMZ ya untuk bisa mengambil split juga sih. Cuma kalau dia split masalahnya sampai ketahuan ada di lane, ini pasti yang bakal ngambil Rosan ya The Prime gitu. Ya The Prime gitu loh. Ini sungguh membingungkan. Rebutan Rosan pasti ya.
Tapi kalau menurut gue ya, siapapun yang berusaha ngambil Roshan itu justru dia posisinya yang kalah. Kalau The Prime di sini dia yang ngambil duluan, RRQ udah dia dengan akan sangat mudah menggunakan hookshot dari Koala. Habis itu juga ada apa namanya, ada VOP juga, dia bisa dagger masuk ke bisa blink masuk ke dalam. Dia juga bisa Sonic Wave. Habis itu juga Lee kan udah dia tinggal free ke sana sini. Tapi kalau seandainya RRQ yang ngambil masuk ke dalam, itu bakal mudah banget untuk Echo Slam dari Damar dan juga dari Stone Gaze dari Monang tuh memberikan positioning untuk juga apa namanya, untuk berada dalam posisi fight gitu. Itu sih yang makanya bener-bener juga sama-sama takut gitu. Gue ngerti sih. Bener-bener bingung gitu. Soalnya siapapun yang masuk ke rush speed pasti malah bakal kena trap gitu di sini. Ya udah bener sih. Bener Rit, kata lu Rit. Super benar. Gua sangat setuju itu. Gua sudah membayangkan berarti ini selama seperti itu. Selama 1 jam bakal kayak gini terus ya? Iya, gue nggak tahu, ini lagi smoke lagi. Dan ini smoke-nya kayaknya kerosan lagi. Dan ini juga udah siap nunggu lagi. Semua di rosan di sini. Tapi like AMZ. Aduh. Ini bahaya banget di sini BKB dari Lycan dan dia harus mati. No. Dan gua rasa The Prime yang sekarang unggul untuk mengambil Roshan di sini. Karena posisi Monang juga sudah ada butterfly juga sih. Nggak ada hiternya, jadi gua rasa Ricky bakal 2 kali takut di sini. Iya, dan di sini The Prime juga nggak takut kalau seandainya RRQ masuk sekarang. Karena apa? Meskipun nggak ada Echo Slam, masih ada Stone Gaze dan juga masih ada Supernova. Yep, itu dan lagi-lagi ya gue merasa The Prime itu kalau di saat-saat krusial kayak gini, aduh buybacknya, oh my god, apa yang terjadi? Oh, buybacknya sayang banget di sini karena memang posisi Bubu juga berhasil melakukan dagger, Roshan drop, posisi dari Medusa yang membawa Roshan dan Witch Doctor tidak begitu efektif di sini. Wih, nice hook shot. Dan kita melihat Navari masih memiliki Eul. Supernova, where is the Supernova? Oh, dia terkena power dog, sayang banget di sini. Dan Monang stun Gaze keluar terus melakukan right click posisi di Bubu. Bener-bener bagus banget di situ. Tapi ada balasan Supernova. Wah, Koala nunggu first half. Nah, masih ada first half. Visur. Yes, nice di sini. Oke. Wah, sayang banget. Oh my god. Nggak ada buyback. Lycan udah nggak ada buyback lagi. Lycan nggak ada buyback. Koala juga nggak ada buyback dong. Yabio juga nggak ada buyback karena baru menyelesaikan Hex. This is disaster for RRQ, Rit. Iya, makanya tadi gue bilang si The Prime nggak bakal takut kalau seandainya dimajuin. Tadi kita lihat juga apa namanya, SS-nya udah ngeluarin ultimate, ya udah dia mau mati juga bodo amat gitu kan. Dan yang apa namanya, jeda waktu 12 detik cooldown dari hookshot tadi dipakai untuk dapetin Aegis gitu. Dan pas udah dapet Aegis, nyatanya apa, buyback dari Lina, oke, dia emang berhasil ngedapetin hero. Tapi buyback dari Lee kan apa, dia nggak ada ultimate. Iya, nggak dapet apa-apa gitu. Yap. Yang sangat disayangkan aja dia ada fight back ya dari RRQ harus kehilangan dan Lycan pun juga harus mati 2 kali dan ya untungnya dia masih ada Bubu yang masih memiliki mana dan melakukan visor ke Koala itu menghentikan pergerakan dari Koala dan yang sangat disayangkan Yabio juga kena stun tadi. Iya, stunnya nice banget ini. Bubu ya. Warplay dari The Prime. Entah kenapa ya The Prime itu yang sangat gue suka dari The Prime, saat udah masa-masa kritis gini dia tuh selalu melakukan decision making yang bagus banget gitu. Tiba-tiba dia smoke dan yang dia dapetin AMZ, dan tadi juga sebenarnya AMZ waktu buybacknya itu kalau menurut gue dia menunggu Roshan di saat nyawa yang tanggung gitu, dan kayaknya perhitungannya sedikit miss tadi karena saat dia buyback itu Roshan udah benar-benar sekarat gitu dan Medusa dapat Aegis dan masuknya tadi juga 1 per 1. Walaupun tadi sebenarnya Rubik bagus banget ya, udah ngambil stun Gaze ya Rit, cuma masih tetap kurang gitu follow up-nya setelah tadi ada stun Gaze dari Rubik. Nah, sebentar kalau melihat Witch Doctor dengan adanya Aghanim memang cukup sakit, tapi sayang banget beberapa kali dia terkena stun Gaze ya, jadi agak tidak nyaman di sini Witch Doctor. Dan Lycan dengan item yang Lycan itemnya kayak gini, gue rasa udah telat gitu loh. Telat dalam keadaan lo fighting lo bakal gak kuat lawan Medusa gitu loh. Beda dengan item yang tadi.
ada yang lucu sih barusan. Witch Doctor kan pasang ward di sini ya. Terus dia nemu ward, nemu TP ya kan, TP-nya Monang tadi di drop. Terus dia lumayan dapat TP, balik deh. Tapi lihat Medusa ya. Medusa dari The Prime sendiri mencoba untuk melakukan push, dan sementara Yabio mencoba untuk tarik ulur di sini. Radiant's middle tower is under attack. Gue rasa nggak efektif kalau misalkan dia melakukan tarik ulur sekarang gitu loh. Masalahnya pusher dari The Prime cukup kuat, ada Serpent Ward. Mau nyerang Serpent Ward harus maju ke depan di sini. Aegis masih ada di Monang. Aduh sayang banget power cock-nya. Bad power cock. Dan Robek harus mati di sini meskipun sempat mengeluarkan ular. Tapi ya percuma di sini, ular melawan ular, masih menangan ularnya Sedusaman pastinya. Radiant's middle barracks are under Dan attack. satu set barak di mid. Nah, kita bisa melihat Lycan tidak bisa melakukan red gitu loh. Radiant's Ini middle bakal bingung banget untuk serang Lycan. Dan Huxat juga mengenai bubu di sini. Oh my god, Supernova aku rasa bakal keluar di sini, dan Laguna juga menuju ke Koala. Posisi dari Supernova, oh tidak pecah di sini, tapi Koala terkena cycle dari Sedusaman. Monang masih keep fighting, dia mempunyai Aegis di sini. Aku rasa mati pun juga nggak masalah. Dan posisi SCL juga mengincar Lycan, hampir terkena stun. Dan well, tidak terjadi apa-apa, tapi satu set di mid juga sudah hancur. Ini kerugian buat RRQ gitu loh. Dire's bottom RRQ tower is under kurang attack. berani maju ya kalau kita bisa melihat tadi. Money to burn. Ini apa namanya, The Prime benar-benar memanfaatkan situasi sih. Tadi kalau kita lihat pas awal RRQ dia udah maju sampai sini loh, udah maju sampai tier 3 bottom tower. Kill 10-17, bedanya juga cukup lumayan. Sekarang cuma 27-22. Itu pas posisi seperti itu tadi yang triple buyback itu justru menjadi sebuah kunci kemenangan tadi, karena triple kill berhasil didapatkan oleh Medusa. Ya itu sih gua nggak gimana ya. Ya kadang tuh nggak bisa diprediksi. Sini bahkan middle towernya udah berhasil dihancurin tadi oleh RRQ, tapi sekarang malah dibalas satu set tower dan juga barak gitu. Yang makanya kadang kita emang nggak bisa apa namanya ngelihat gitu kemungkinan tadi RRQ kayak gue bilang dari awal dia bakal susah untuk naik, dan ternyata benar ketika mereka memaksa untuk naik itu malah jadi kekalahan bagi mereka. Dan di sini kalau menurut gue untuk bisa menang RRQ mereka harus tetap buying 4 untuk 5 lawan 1 gitu. Jadi 4 dari RRQ berhadapan dengan 5 dari The Prime. At least mereka harus bisa bikin space created sebaik mungkin untuk memberikan waktu kepada Lycan split push. Itu sih kalau menurut gue. Soalnya Lycan itemnya fokus split push, tapi dia nggak bisa fokus split push gitu. Itu sayangnya di situ. Soalnya dia melihat Medusanya, Red. Medusanya udah istilahnya udah cukup fight gitu loh. Dia kalau misalkan split push, pemikirannya pasti kalah damage gitu loh. Dia udah ada MKB di sini, ini yang bakal lebih sulit lagi gitu loh. Monang udah overpower di sini. Bener-bener overpower. Lycan BKB pas di war udah dia bisa lari sana sini, bisa mukul, tapi damage dari apa namanya dari Supernova sama dari Stone Gaze nanti dari Medusa juga bakal jauh lebih sakit gitu. Iya, makanya. Ini bakal bahaya banget buat RRQ, dan sementara dua hero di mid dari RRQ di sini, tapi The Prime mencoba melakukan push pertama, dan kalau kita melihat sudah langsung di tele di sini. Monang juga langsung tele ke mid. Necronomicon bukan suatu halangan sih menurut gue di sini. Disiplin banget asli, The Prime disiplin banget. Dia tinggalin Marseton Ward, ninggalin Manta, udah dapet power cabut. Bener-bener disiplin banget. Dan ini Medusa juga sudah memiliki travel gitu loh. Jadi bakal lebih ngeri lagi movement speed dari Monang. Dia pakai passboot aja udah langsung 491. Haste lumayan hampir mirip Haste kan di sini. Bahaya banget di sini. Dan sebenarnya Lycan dengan item yang seperti ini, ya seperti yang gue bilang, dia nggak bisa fighting gitu loh. Susah. Dia mau main depan, belakang, kiri, kanan juga agak susah kalau fighting gitu loh. Terlalu molor-molorin Medusa di sini, sampai akhirnya Medusa molor di sini. Ya sebenarnya bukan molor-molorin sebenarnya kalau menurut gue ya, karena memang di sini kalau lo lihat lagi The Prime ya di sini apa ya, semua ultinya tuh bener-bener berguna banget gitu loh, karena saat mau menembus higher ground dari The Prime, gua rasa di sini RRQ harus bisa dapetin Phoenix, Phoenix, Earthshaker ataupun Shadow Shaman, karena itu ini adalah 3 hero kunci sih kalau menurut gua yang menjadi defender terbaik ya saat RRQ mau masuk higher ground gitu. Di sini ada Mas Serpent Ward, terus ini ada apa ini? Oh nggak ada apa-apa ya. Ada Mas Serpent Ward, ada Supernova, dan juga ada Echo Slam gitu, dan itu membuat RRQ susah banget masuk
walaupun udah Aegis gitu. Oke, di force stop lagi sama Koala. Wah, sayang banget. BKB harus keluar dari sini. Kita melihat finisher yang baik dari Bubu. Oh my god, luar biasa di sini. Dan kita melihat posisi Navari bisa survive. Monang tidak terlalu banyak, tapi ada hookshot dari Koala dan Stone Gaze juga mengincar Koala. Laguna juga mengincar Koala di sini. Baik sekali Stone Gaze. Masih ada Ghost Cap dan gue rasa posisi Visor yang berhasil membunuh Clockwork di sini. Luar biasa. Dan Monang keep fighting, masih memiliki cukup banyak mana sih, harusnya dia bisa Iya, masih ada terus ke eco depan flag. di sini. Masih ada eco flag. Masih ada saya masih ada serapin ward gitu loh. Harusnya masih bisa kuat di sini. Orang juga, wah, sumpah itu right click-nya udah nggak karu-karuan di sini. Nah, ini serapin ward udah keluar nih. Forti udah keluar dan posisi dari Bubu juga mengincar sesuatu di sini. Serapin Yabil diambil. wah, di power staff dia dan terkena hex dan kita melihat serapin ward juga yang diambil oleh Rubik tadi. Cosle mengenai 3 hero. Brilian banget di sini. Dan lihat Lycan tinggal bisa ngapa-ngapain di sini. Monang dalam keadaan bahaya tapi ada SL yang punya Eul di sini. Oke, masih keep fighting di sini. Dan posisi AMZ berhasil membunuh Earthshaker. Dan tidak ada gem drop. Oh my god, Laguna. Oh shit man. So damn high damage. Dan kita melihat server dari Rubik berhasil bertahan ya. Satu set barak di bawah tidak hancur di sini. Tapi ini kita bisa luar biasa banget, Lon. Si Lina tadi dia udah pakai udah ulti ya, terus dia benar-benar nahan lagi karena tahu tadi Lycannya udah BKB dan dia berusaha mengetahui posisi kalau dia masih bisa melakukan war gitu. Dan ketika maju BKB, emang sih tadi Damar sebenarnya masih bisa force staff tadi gue lihat sebenarnya, tapi dia langsung pakai Laguna Blade dan berhasil ngekill. Itu benar-benar advantage yang luar biasa banget karena berhasil ngekill Lycan di posisi yang terdesak seperti ini gitu. Yang bisa siapa, ya kan? ya. Paling Clockwork ini mungkin masih bisa maju di bottom. Dan Medusanya tadi nggak mati ya? Nggak mati. Masih Medusanya nggak mati lagi. Gila Monang. Ini mencoba masanya Monang dilindungi 4 orang jagoan ini, masanya gila parah sih kalau menurut gua. Navari bagus mainnya dan tadi juga lu tau gak sih Yabio tadi mati gara-gara apa? Gara-gara di force staff sama alay. Force staff ke depan atau di hex dan di shackle itu wow kalau menurut gua salah satu cara menginisiasi the best of this month kalau gua rasa tadi dari Y2K ya, benar-benar melepas kebuntuan banget. Walaupun tadi Rubik ngambil Mas Arvan Warp ya, cuma it's no problem gitu kalau menurut gua. Soalnya Marcel Forward dari Rubik juga cepet dihancurin ya sama Medusa ya. Iya, speed shot sih, kembali ngaruh. Dan sebenarnya Prem mungkin nge-push ya? Enggak deh. Apa Illusion ya? Gue lupa. Illusion Manta kalau nggak salah. Illusion Manta yang Monang yang mukulin serapin ward. Oh, Medusa hex. Iya. Monang hex. Ini mana poolnya berarti lebih gede lagi. Dia bisa lebih gede lagi. Lebih overpower di atasnya power, berarti genset di sini. Bener-bener luar biasa Monang di sini. Dan gua rasa dengan ada hex, Regen mana kenceng, mana pool juga gede, dia di belakang juga kena Lincoln. Waduh, macam-macam di sini. Semuanya melindungi Monang. Alhel Monang di sini. Oke, bakal dihajar. Ruksa juga mengenai Y2K. Sementara posisi dari Monang dihajar banyak mas. Saat ini masih ada Manta dan Stone Gaze keluar di sini. Posisi Yabio, Supernova keluar. Oh my god, split shot. Kita bisa melihat Rubik begitu cepat matinya di sini dan Monang Cosle yang bergerak dari Yabio. Yabio dalam keadaan bahaya. Death Ward yang cukup baik dari Witch Doctor berhasil membunuh Earthshaker di sini dan Navari tidak bisa survive. Meskipun Navari mendapatkan double kill di sini dan Medusa kembali lagi ke bawah dengan buyback. Dengan travel juga dia mencoba mengincar di sini. Buyback dari Earthshaker, buyback dari Navari. Oh my god, last fight. Dan no, Witch Doctor harus mati di sini. How? Oh, Koala mencoba mengincar. SL ada di belakang di sini dan kita bisa melihat Koala dalam keadaan ghost cap di sini untuk menghindari right click dari Monang tentunya. SL 3 detik, 2 detik untuk adanya Laguna. Hookshot mengenai Lycan, sayang banget. Laguna juga menuju ke Rubik. Rubik harus mati. Dan sementara posisi Manta keluar di sini. Lycan tidak memiliki masih memiliki Wolf. Ada Visor tapi tidak menghentikan pergerakan dari Lycan di sini. Masih terus mendorong dan Navari sifanya miss di sini. Lo lihat Koala kerja keras di sini untuk benar-benar menahan.
Dan satu set barak di bawah juga sudah hancur, hanya tersisa di atas di sini. Radiant's bottom barracks has fallen. Ke tier tower keempat, yap, dari The Prime mencoba untuk ke grand final, langsung ke tier tower keempat dan Koala terkena hex di sini dan harus mati. GG, this is GG man. Oh no. SL masih bisa lolos sih, Monang nggak ada yang bisa nyentuh di sini. Dan ada Serpent Ward, gua rasa bakal GG di sini. Dari RRQ tidak ada Fortify soalnya. Radiant's middle tower has fallen. Lu lihat Koala nih. Oh my god. Radiant's ancient is under Dan well, wah gila pertandingan yang luar biasa banget untuk sore hari ini. ancient is down. Dan lawan RRQ selanjutnya itu kalau nggak salah besok perebutan juara ketiga dan kita sudah menemukan grand finalis di Good Gaming Shop Dota 2 Tournament yaitu RRQ dan besok jam 12 untuk perebutan juara 3. Oh ya, sorry beli The Prime ya. Baru gua orang The Prime tapi lupa. Ngaco nih ya. Potong gaji. The Prime tapi ngaco. Potong gaji. Ya tapi itu lah The Prime, congratulations. Dan buat teman-teman gue mungkin untuk pertandingan The Prime Armor lawan Sirolat itu mungkin akan ada Mahin dan juga Kuro. Gue akan ngurusin giveaway yang ulang tahun anak gue. Dan gue Melon terima kasih banget. Ulang tahun ya Mirana. Ya. Thank you. Dan buat yang ini box stay tune terus. Streaming juga ada di Kuro. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi. Thank you. Bye bye.